Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono dari Kebumen, binaan Gombong, bimbingan Ustadz Momon. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saya di desa itu dulu menjabat sebagai mudin, Pak. Menjawab? Mudin. Jadi saya bertugas sebagaimana yang dulu awalnya sudah ada di masyarakat. Tetapi kemudian setelah saya mengaji di MTA, secara otomatis banyak kontra ya. Dan pada akhirnya saya diberhentikan. Dipecat dari mudin. Iya. Dan mungkin ini berlaku juga untuk saudara-saudara saya yang lain. Ini juga risiko daripada melaksanakan. Kemudian saya ingin menanyakan, karena sekarang kebetulan di desa saya beserta saudara yang lain ada melaksanakan kajian majelis taklim. Tetapi di situ yang saya inginkan adalah menekankan kepada mengembalikan kepada tuntunan Quran dan Sunnah. Pada pertemuan yang dulu ketika kami ke Ahad Pagi ini, setelah acara Ahad Pagi kami serombongan diterima oleh pengurus pusat dan saya menanyakan, karena saya tergabung dalam kajian majelis taklim, saya menanyakan kedudukan hadis yang karangan daripada Sayyid Sabiq, dan itu menurut pengurus pusat bisa disampaikan. Kemudian di sini saya ingin menanyakan bagaimana kedudukan hadis qudsi terbitan Toha Putra. Apakah juga bisa disampaikan? Kemudian pertanyaan kedua, terkadang majelis taklim itu juga mengundang ustadz atau ustadzah dari luar, Pak, yang kebetulan secara pemahaman itu masih sama seperti masyarakat pada umumnya. Dan pernah pada suatu ketika beliau, salah seorang ustadz itu menjelaskan bahwasanya penghuni neraka bisa masuk ke surga. Kemudian saya bertanya bagaimana kaitannya dengan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ahli neraka tidak mungkin masuk ke surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Itu yang pertama. Kemudian beliau bingung. Kemudian saya kembalikan lagi, beliau juga menerangkan iman sebesar zarroh itu bisa memasukkan dia ke surga. Kemudian saya bertanya, dalam pemahaman saya, seseorang itu masuk ke surga atau neraka itu setelah yaumil mizan. Jadi ketika ada penimbangan amal di yaumil mizan, kalau memang berat amal timbangannya, amal jeleknya itu berarti yang sebesar zarroh lah itu yang memasukkan dia ke neraka. Dan apabila yang sebesar zarroh itu ternyata kok amal baiknya, berarti yang sebesar zarroh itulah yang memasukkan dia ke surga. Mohon pelurusan, Pak, apakah yang saya jelaskan sudah benar? Kemudian saya ingin yang ketiga, dalam brosur tentunya selalu ada rujukan untuk keabsahan suatu hadis. Di situ ada Nailul Autar, Mizanul Iktidal dan sebagainya. Apakah MTA pusat sudah menerbitkan kitab-kitab itu dalam versi bahasa Indonesia, Pak? Karena itu kami menginginkan ketika sudah ada itu mungkin bisa diperbanyak dan bisa kami jadikan rujukan juga di majelis taklim yang kami bimbing itu, Pak. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terakhir ya, waktunya ada ngonjok. Hadis qudsi terbitan Toha Putra apakah bisa dipakai rujukan? Tentang terbitan dari mana saja, ya, kalau itu sahih bisa dipakai. Nah, hadis qudsi atau bukan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang maksud
isi daripada hadis itu tuh dari Allah. Tapi redaksinya dikeluarkan dengan lisan Nabi. Jadi lisannya lisan Nabi, tapi petunjuk itu dari Allah. Jadi bukan dari Nabi sendiri, bukan. Ya, Nabi hanya diberikan suatu petunjuk dari Allah tentang sesuatu hal. Nah, sesuatu hal telah dipahami oleh Nabi, Nabi yang menyuarakan dengan Nabi. Lain dengan kalau Quran Nabi tinggal menerima. Bunyi Quran itu dari Allah, Nabi tinggal menyampai. Tapi kalau hadis qudsi itu pemahaman itu dari Allah, Nabi yang menyampaikan hadisnya. Kalau itu memang perawinya betul, hadis itu sahih, bisa dipakai ya Pak, bisa terbitan manapun. Ya, apa Toha Putra, apa terbitan yang lain boleh aja. Itu nah yang pertama. Yang kedua, apakah benar silah timbangan? Ya betul, Quran mengatakan begitu. Fa amman taqulat mawazinuhu bahwa fi satir radiyah. Wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu awiyah, gitu kan? Orang yang timbangan amal baiknya lebih baik masuk surga, yang timbangannya jeleknya lebih baik banyak masuk neraka. Adapun iman itu mengada hadisnya, iman itu walaupun sebesar darah bisa mengangkat orang masuk surga. Itu bukan berarti iman sebesar sedikit sekali. Ya. Misalnya saudara puasa, rukun iman kan ada 5, ada 6. Termasuk rukun Islam ada 5 itu. Salat, saudara tidak mau salat, tapi puasa, zakat saudara bayar. Karena meyakini bahwa puasa, zakat itu perintah Allah ya. Atau sebaliknya, kamu puasa tidak mau, zakat tidak mau, salatnya mau. Ya. Malah salat, puasa, haji, hadat mau, zakatnya tok yang tidak mau. Berarti kan sudah punya iman banyak dibanding wong yang ditolak cuma 1. Tapi Abu Bakar menyatakan orang Islam yang tidak mau bayar zakat dikatakan murtad. Ya tak? Maka kalau kamu menjadi orang iman jangan hanya sedikit, udkhulu fis silmi kafah seluruhnya. Jadi iman sedikit orang kok sholat 5 waktu harusnya sehari semalam 5 waktu. Kamu tidak mau sholat, sholatnya mau ngisak tok, kan sedikit sudah punya iman. Malah ada lagi orang yang sholatnya hanya Idul Adha dan Idul Fitri, 5 waktu tidak. Berarti kan ya ada iman walaupun sedikit. Tidak begitu maksudnya, ya tak? Iman sedikit masuk neraka, masuk surga itu maksudnya. Kalau kamu amalan-amalanmu amalan neraka terus dilakukan, sehingga dalam hadis diterangkan kurang sejengkal aja masuk neraka sudah. Kemudian kamu dapat hidayah, apa sempat dengar radio, apa karena apa? Dapat hidayah, taubat, berhenti dari kekafirannya, kurang sejengkal masuk neraka tadi berhenti, ya. Terus masuk Islam, jadi orang Islam. 3 hari atau 4 hari kemudian mati, masuk surga kamu. Sekarang dibandingkan Islamnya dengan kafirnya banyak mana? Enggak, cuma sedikit sekali. Lah kok begitu? Nah, karena Allah mengatakan orang yang berhenti dari kekafirannya, semua dosa-dosanya ketika kafir diampuni semua, dalam surat Al-Anfal ayat 38. Maka itu imannya baru sedikit masuk surga dia. Ya. Bukan kok terus iman sedikit masuk surga milih-milih tadi, enggak. Apakah MTA lebih dalam menerbitkan kitab hadis rujukan Anda, Mbak? Hadis-hadis itu Nailul Athar, Bulughul Maram tidak usah diterbitkan oleh MTA, sudah banyak di toko-toko jual hadis-hadis yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia itu banyak. Ya, ada Nailul Athar, ada Bulughul Maram, itu sudah ada di toko-toko buku, itu sudah ada dijual yang sudah terjemahan dengan bahasa Indonesia. Ya, maka beli di sana bisa.